Assalamualaikum, ketemu lagi bareng gua Cacung dan ini adalah jam tangan Casio. Gua masih setia nih beli di tokonya Time Era yang ada di Shopee karena di sana harganya terbilang lebih kompetitif dibanding toko lain. Sampai-sampai banyak banget di kolom komentar yang nanyain, "Bang, beli di Time Era barangnya ori nggak sih? Kok harganya jauh lebih murah?" Gua pastiin sekali lagi ya, semua produk Casio di tokonya Time Era 100% original. Dan gue berani ngomong gini karena dari dulu emang sering banget beli Casio di toko ini. Nah, kalau kalian mau beli juga, link tokonya udah ada di deskripsi. Oke, ini dia jam tangan yang akan kita review. Casio AE 1200 WHD. Jam tangan ini dijuluki juga dengan sebutan Casio Royal. Nah, itu tuh konon karena ada kaitannya sama film James Bond Octopussy di tahun 1983. Mungkin kalian udah pernah dengar juga ya. Sebenarnya sih yang muncul di film itu bukan Casio AE 1200 ini, tapi Seiko seri G757 Sport 100. Tapi karena tampilan dari AE 1200 ini ada kemiripan, jadi ya gitulah. Sama halnya kayak jam tangan Foxbox FB0024 yang bentuknya mirip Seiko Tuna. Terus orang jadi banyak yang nyebutnya Foxbox Tuna. Cuma gue masih bingung aja sih kenapa disebutnya Casio Royal. Padahal kan kemunculannya di film Octopussy. Itu pun yang muncul bukan Casio AE 1200 ini ya. Dan kalau rujukannya adalah film Casino Royale, di situ juga sama sekali nggak ada muncul jam tangan ini. Apa karena nama filmnya Casino Royale, terus sama fans Casio diplesetin jadi Casio Royal? Tapi kan apa hubungannya ya? Di film itu kan nggak ada kemunculan jam tangan ini sama sekali. Menurut kalian gimana nih? Barangkali ada yang tahu persis detailnya, bisa share di kolom komentar ya, kita saling berbagi informasi lah. Oke, secara tampilan, walaupun konsepnya lebih ke jam tangan retro sporty, karena emang kesan klasiknya cukup kental, tapi menurut gue ini adalah seri Casio standar digital dengan desain terbaik sampai saat ini. Bahkan di antara produk jam tangan digital dari seluruh brand dengan kelas yang sama di harga 300-500 ribuan, Casio AE 1200 ini masih tetap yang terbaik. Nggak tahu kenapa ya, tapi enak aja gitu lihat jam tangan ini. Setiap bagian tuh kayak serba pas, terutama varian silver dengan strap rantai ini gue suka banget. Karena dari looknya dia kelihatan jauh lebih mahal dari harga aslinya yang cuma 400 ribuan. Kalau yang varian strap resin sih bisa lebih murah, 100 ribu. Terus ada juga varian strap nilon yang harganya sedikit lebih mahal dari varian strap resin. Dan dari masing-masing varian strap ada kekurangan dan kelebihannya sendiri. Untuk strap resin pastinya akan lebih nyaman dipakai buat aktivitas karena dia elastis dan ringan. Tapi kelemahannya dia umurnya lebih pendek. Namanya juga resin ya, hampir sama kayak karet gitu, jadi lebih gampang putus. Terus kalau yang varian strap nilon kelihatan lebih casual, cukup nyaman juga buat dipakai harian. Dan dia udah lebih kuat daripada strap resin. Cuma kelemahannya karena bahannya ini kayak kain ya, yang sifatnya menyerap air, jadi dia gampang bau kalau sering kena keringat. Nah, kenapa yang varian strap rantai ini gue paling suka? Karena selain kelihatan lebih mahal, daya tahannya pun paling awet. Karena dia bahannya kan stainless steel, jadi udah tahan karat dan bisa tahan sampai bertahun-tahun. Kalau kekurangannya, yang pasti sih nggak senyaman strap resin atau nilon. Tapi buat yang udah biasa pakai strap rantai ya harusnya sih nggak akan jadi masalah. Oke, berikutnya kita bahas untuk kualitas. Mulai dari dial, kalau kita lihat ini kualitas printingnya bagus ya, standar Casio lah. Dan emang selama gue review brand ini soal detail printingnya hampir nggak pernah ada masalah. Terus untuk LCD juga kualitasnya udah cukup baik. Warnanya kelihatan tajam, mau di tempat terang, redup, sampai di bawah sinar matahari langsung pun LCD-nya tetap bisa terbaca dengan jelas. Paling kekurangannya satu sih, dia kalau dilihat dari sudut atas gini, angka-angkanya jadi pudar gitu. Ya emang kalau harga murah, jangan berharap pengen dapat sempurna ya. Segini sih untung dia pudarnya pas dilihat dari atas, karena kan kalau kita pakai jam, sudut pandangnya cenderung dari bawah atau sebelah kiri lah. Atau dari sudut kanan kalau kita pakai jamnya di tangan kanan. Dan pastinya Casio udah perhitungin hal ini ya. Jadi minusnya ini hampir nggak mengganggu fungsinya sama sekali. Kemudian untuk lighting, biarpun belum pakai yang backlight, tapi udah cukup terang nih. Semua area LCD-nya bisa kebaca dengan jelas. Karena AE 1200 ini udah pakai 2 LED yang ditempatkan di sudut-sudut bawah bagian layarnya.
Untuk warnanya sendiri orange dan nyalanya juga nyaman di mata. Oh ya, untuk varian LCD-nya sementara ini Casio belum ngeluarin yang negatif LCD untuk seri AE1200 ini. Tapi kalau kalian mau yang tampilannya lebih retro, mungkin bisa ambil yang varian LCD-nya warna kuning atau yang seri belakangnya 1B VDF. Kalau yang LCD positif ini, seri belakangnya 1A VDF. Ini cakep banget guys. Tapi kalau nggak salah, dia cuma tersedia untuk varian warna hitam dengan strap karet aja. Oke, lanjut untuk build quality, jangan sampai terkecoh sama warna silver case-nya ini ya, yang mirip metal. Karena mau yang varian mana aja, material case dan kaca dari AE1200 ini tetap sama, yaitu resin. Jadi warna silvernya ini cuma cat pelapis saja, makanya dia bobotnya nggak terlalu berat nih, cuma sekitar 92 gram, itu udah termasuk strap stainless-nya. Cuma ya biarpun resin, tapi untuk kualitas sudah pasti sangat baik. Finishingnya juga bagus banget. Saking bagusnya sampai-sampai banyak yang ngira kalau case-nya ini berbahan stainless steel. Oh ya, gue mau ngasih saran juga nih. Buat kalian yang punya Casio AE1200 ini, ataupun yang baru mau beli, gue saranin kalian pasang hydrogel atau anti gores buat kacanya. Karena jujur aja, bahan resin atau akrilik ini mudah banget kegores. Atau kalau mau kelihatan lebih keren, bisa juga pasangin kawat behel atau bulbar yang khusus buat AE1200 ini. Dia bisa jagain kacanya juga biar lebih aman dari benturan ya. Untuk link pembeliannya gue udah siapin di deskripsi. Berikutnya bagian strap, ini jelas udah keren banget. Materialnya stainless steel yang dikasih finishing full brush. Bukan solid bracelet sih, tapi harga segini udah pakai stainless steel itu udah lebih dari cukup. Untuk ukuran lugnya 18 mm. Kemudian untuk clasp tipenya folding standar dengan 2 tombol release dan 4 lubang adjuster. Di bagian luarnya juga dikasih finishing brush plus logo Casio yang diukir rapih. Pindah ke bagian case back, materialnya stainless steel, finishingnya full brush, dan tipenya screw on dengan 4 skrup di masing-masing sudut. Di sini ada beberapa info, yang di dalam kotak ini kode modul, ada nomor reference, stainless steel back, watt resistnya 10 bar atau 100 meter. Nah ini salah satu keunggulan juga ya, kalian mau pakai berenang di laut pun udah nggak masalah. Terus yang terakhir ada info negara perakitan, yaitu Cina. Oke, buat yang penasaran sama modulnya, yuk langsung aja kita bongkar. Nah, ini dia penampakannya. Rapet dan padat banget ya. Kanan kirinya hampir nggak ada spare. Baterainya juga ditutup kayak semacam segel gitu, jadi nggak kelihatan. Tapi kalau lihat dari websitenya sih, ini pakai baterai tipe CR2025. Dan diklaim mampu bertahan hingga 10 tahun. Mantep banget nggak tuh? Baterainya aja bisa bertahan 10 tahun. Artinya Casio pede kalau mesinnya ini bakal bertahan lebih lama dari itu. Tapi emang terbukti sih, banyak yang punya Casio seri-seri standar kayak gini yang udah bertahun-tahun dan kondisinya masih tetap prima. Jadi ini bukan hoax. Lanjut, untuk ukuran, diameternya masih di angka 41 mm, mendekati 42. Tebelnya 13 mm kurang sedikit. Dan lug-lugnya tergolong pendek, 45 mm. Ini tuh ukuran yang enak banget guys, karena hampir bisa masuk di semua jenis pergelangan tangan. Mulai dari yang kurus, kayak tangan gue ini lingkarnya 16 cm kurang sedikit, sampai ukuran 18 cm pun harusnya sih masih oke. Nah, untuk fitur, AE1200 ini termasuk Casio digital yang fiturnya paling komplit. Ada fitur World Time dengan peta dunia yang aktif. Terus ada 5 alarm, buat yang muslim pastinya bisa jadiin pengingat sholat 5 waktu ya. Kemudian ada timer dan juga stopwatch. Untuk cara penggunaan atau cara setting dari fitur-fiturnya ini akan gue jelasin di video terpisah. Biar pembahasannya bisa lebih detail dan mendalam. Dan biar video ini nggak terlalu panjang juga ya. Nanti kalau videonya udah tayang, mungkin linknya akan gue cantumin di deskripsi.
Oke, kesimpulannya 400.000 adalah harga yang terbilang murah buat dapetin Casio AE1200 WHD ini. Karena dari segi desain dia udah yang terbaik, fitur berlimpah, LCD tajam, lighting terang, detail dan finishingnya bagus, watt resistnya 100 meter, dan baterainya mampu bertahan hingga 10 tahun. Intinya soal kualitas udah top banget. Dan perlu diingat juga, ini adalah produk dari brand Casio yang syarat akan sejarah. Bahkan untuk AE1200 ini punya sejarah sendiri ya, kenapa sampai dijuluki Casio Royal. Jadi ya, kenapa jam tangan ini sangat worth it? Selain karena kualitasnya, jam tangan ini juga punya histori. Paling enggak ya, ada yang bisa diceritain lah kalau misal kalian pakai jam tangan ini, terus tiba-tiba ada yang nanya, jam tangan apa tuh bro? Nah, kalian bisa ceritain tuh sejarahnya. Dan menurut gua kesannya akan sangat positif. Oke guys, itu tadi review dari Casio AE1200 WHD ini. Semoga videonya bisa ngasih informasi yang bermanfaat ya. Makasih banget buat yang masih nonton sampai menit ini. Silahkan like kalau suka dan dislike aja kalau nggak suka. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum.